Halo, selamat pagi. Halo. Pagi, Pak. Mohon maaf ini ada internet di Windows, ada masalah ini. Oke, kita coba ya. Mudah-mudahan ini berapa kali putus. Baik, terima kasih. Nah, tanggal 20 kemarin cuma yang lalu kita sudah pelajari tentang transformasi Fourier ya. Transformasi Fourier. Bentar. Yaitu kita telah pelajari tentang transformasi kosinus Fourier ya. Sudah kita buktikan transformasi kosinus Fourier adalah F ya, FC omega ya, omega adalah seperakar ya, seperakar 2pi seperakar pi ya. Sorry, sudah kita buktikan ya, yaitu hasilnya akar dari 2/pi 2/pi integral 0 sampai tak hingga fungsi T kosinus omega T dt. Ya. Akar 2/pi integral 0 tak hingga fungsi T kali cos omega T dt. Ini cukup jelas nggak suaranya? Halo? Jelas, Pak. Oke, kemudian transformasi cosinus Fourier inverse. Cosinus Fourier inverse atau inverse dari ini ya. Inverse kebalikannya adalah fungsi T ya. Ada fungsi X sama ya. Akar 2/pi integral 0 sampai tak hingga. Ingat kalau fungsi T dt sini ya. Nah, ini adalah transformasi Fourier-nya ini cosinus Fourier. Transformasi cosinus Fourier-nya FC omega ya, dikali cosinus omega T d omega ya. Kalau ini fungsi omega, ini d omega ya. Oke. Kemudian yang satu lagi yaitu yang sinus transformasi sinus Fourier. Jadi mengandung sin ya. Adalah transformasi S sinus. Kalau C tadi kosinus ya. Omega sama dengan akar 2/pi integral 0 sampai tak hingga fungsi T. Nah, kalau sinus ini mengandung fungsi dari sin omega T dt ya. Ft dt. Ya. Kemudian transformasi atau inverse dari ya. Transformasi sinus
sinus Fourier inverse, kebalikannya ya. Adalah fungsi T, ya. Yang tadi itu fungsi T ya. Fungsi T, kadang fungsi X bisa juga. Adalah akar 2/pi integral 0 sampai tak hingga. Maka ini adalah transformasi sinus Fourier. Ya, Fourier kali, karena ini sin omega T. Untuk makosnya sama ya, bedanya sin sama cos aja. Sini D omega, ini fungsi omega, ini D omega. Sudah jelas ini? Ini yang terakhir kita bahas minggu yang lalu. Halo? Halo? Jelas nggak sampai sini? Ya, Pak. Oke. Sekarang kita masuk contohnya ya. Contoh hitungannya. Yaitu carilah transformasi kosinus Fourier ya. Transformasi kosinus Fourier dari fungsi itu fungsi T atau fungsi X juga bisa ya. E pangkat min X, min T. Kalau X, fungsi X, E pangkat min X. Dengan T positif atau sama dengan 0. Ya. Nah, solusinya gimana? Oke. Nah, kita tadi sudah tahu transformasi kosinus itu C ya. Kalau sinus S, transformasi kosinus Fourier pakai omega ya. Mungkin yang lama saya pakai alfa sama aja ya. Sama dengan akar 2/pi integral 0 sampai tak hingga, ya kan? Fungsi T, karena ini kosinus, sini kosinus omega T. Fungsi T, ini fungsi T, sini dt, ya. Fungsi T, dt. Ya. Nah, tinggal kita masuk dengan catatan T-nya besar sama dengan 0. Ya, positif atau sama dengan 0. Sehingga transformasi kosinus Fourier adalah akar 2/pi integral 0 sampai tak hingga. Ya ini T-nya ya. Dan dt ya, berarti T-nya nih. Ini artinya T-nya. T-nya dari 0 sampai tak hingga. Itu artinya besar dengan 0-nya, artinya kan T terletak antara dari 0 sampai tak hingga. Ya. Itu artinya. Oke, fungsi T-nya kita masukkan E pangkat min T kali kosinus omega T dt. Nah, bagaimana kita menyelesaikan ini? Kalau kita lihat sepintas, ini bentuknya apa nih? Halo? Sama dengan transformasi Laplace nggak nih? Halo? Sama, Pak. Ya. Tetapi sini ada S-nya. E pangkat min ST, di mana S-nya 1. Ya, di mana S-nya 1. Ya. Ya, kita ambil di sini ya. Kita ambil S-nya sama dengan 1. Sehingga ini berubah menjadi 0 sampai tak hingga, ini T-nya. E pangkat min ST. Ya kan? Di mana S-nya sama dengan 1 ya. 1. Ya. Ini jadinya E pangkat min ST kosinus omega T dt. Nah, menurut rumusnya apa? Sama dengan Laplace dari kosinus omega T enggak? Halo? Ya, Masih ingat? Integral E pangkat min ST fungsi T dt adalah Laplace fungsi T. Jadi ini sama sama ini, ya kan? Berarti Laplace nih. Laplace cos apa rumusnya? S
per S kuadrat ditambah omega kuadrat. Ya enggak? Halo? Iya, Pak. Ya. E pangkat min ST. S-nya, ini sini enggak ada S-nya. Di sini dia kan E pangkat min 1 kali T. Satunya itulah yang kita misalkan dengan S. Ya, mungkin misalkan terbalik nih ya. Bukan S sama dengan 1, tapi 1 sama dengan S. Ini harusnya misalkan ya 1 sama dengan S ya. 1 dengan S. Jadi ini maka 1 di sini ini min 1 kali T jadi min ST ya. Nah, kalau kita ganti ini integral 0 tak hingga E pangkat min S-nya. S-nya kita ganti dengan 1, apa yang terjadi? Ini kan sudah terjawab nih sama dengan ini. Sekarang S-nya ini kita ganti dengan 1. Kita ganti dengan 1. Kembalikan lagi. S-nya kita kembalikan 1. Jadi cos omega T dt sama dengan apa? Semua S ganti 1. 1 per 1 kuadrat tambah omega kuadrat. Sama dengan apa nih? 1 per 1 ditambah omega kuadrat. Enak? Halo? Jelas maksudnya? Dengan bantuan transformasi Laplace, maka jalannya lebih pendek. Ya, jalannya lebih singkat. Mohon maaf nanti kalau seandainya internetnya putus lagi, mungkin kita cari ganti aja ya. Halo? Ini hari ini internetnya dari pagi kacau terus ya. Yang di BINUS. Halo? Halo? Kedengaran enggak? Halo? Sehingga transformasi kosinus dari halo, kedengaran enggak? Kedengaran, Pak. Oke, makasih. Ya. Jadi tadi ini adalah ini diambil bagian ini ya tadi ya. Jadi tasan lagi dari transformasi kosinus Fourier sama dengan apa? Akar 2 per pi integral 0 tak hingga fungsi T kali kosinus omega T dt. Nah, ini nilainya sudah kita cari tadi sama dengan akar 2 per pi 0 tak hingga E pangkat min T, enak. Min X jadi min T cos omega T dt. Nah, ini tadi sudah kita cari nilainya. Yaitu akar 2 per pi kali. Nah, berapa tadi? Ini. Integral E pangkat min T, ini ada T, sorry. E pangkat min 1 kali T. S-nya kita ganti dengan 1. Cos omega T dt adalah 1/1 tambah omega kuadrat. Ya kan? Kita ganti dengan 1/1 ditambah omega kuadrat. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo, inilah solusinya. Halo? Masih aman, Pak. Aman, oke. Nah, contoh yang sinus transformasi sinus Fourier gimana? Kita lihat ya. Contohnya. Yang berikutnya. Carilah, mudah-mudahan internetnya tidak terputus ya. Kalau terputus, Anda yang kosong hari Jumat ya, siang. Halo? Tidak ada yang jawab. Sebentar, Pak. Lihat jadwal dulu. Gimana? Ini kalau ini terputus, mungkin saya cari ganti kuliahnya. Ya udah. Ya. Anda kosong Jumat ya biasanya. Baik. Carilah
transformasi sinus Fourier dari fungsi ya, transformasi sinus Fourier. Maaf Pak, Bapak masih di mute mic-nya. Ini soalnya terputus sebentar nih, baru terputus. Aduh, baru hidup lagi, untung nyambung gitu. Oke, aduh, pusing gak tadi. Baik, ini masih ini ya. Oke, kita teruskan. Screen-nya hilang yang tadi itu. Ya, yang tadi hilang ya. Apa mau diulang lagi? Enggak usah ya, nanti saya bikin deh. Ya. Oke, kita masuk dengan carilah transformasi sinus Fourier ya. Dari fungsi. Nah, your internet connection is unstable, you know. Fungsi X-nya diketahui adalah 1, 0 jika sama dengan 1 jika X terletak, jika T terletak, ini fungsi T, sorry ya, bukan. Di buku saya X diganti T ini. Nah, erasernya. Ya, fungsi T terletak antara 0, 1. Udah ini yang T besar dari 1. Oke. Solusinya. Nah, rumusnya kita tahu transformasi sinus Fourier adalah akar 2/pi integral 0 sampai tak hingga fungsi T ya, fungsi T kali sinus omega T, kalau fungsi T dt ya, dt. Jadi transformasi sinus Fourier sama dengan akar 2/pi. Ini dipecah ya, fungsi T-nya ini dipecah sesuai dengan batasannya. Jadi 0 sampai tak hingga ini, kalau besarnya 1 ini artinya kan T terletak antara dari 1 sampai tak hingga enggak? Ya, kalau besarnya 1 artinya terletak dari 1 tak hingga. Kalau ini antara 0, 1 ya. Jadi dipecah menjadi integral 0, 1, 0 sampai 1. Fungsi T-nya berapa? Fungsi T-nya 1. Ya, 1 kali sin omega T dt ya. Ditambah integral berikutnya besar dari 1. Besar dari 1 itu 1 sampai tak hingga. Fungsi T-nya berapa? Fungsi T-nya adalah ini 1 sampai tak hingga. Fungsi T-nya adalah 0 ya. 0 kali sin omega T dt. Nah, Anda tahu integral 0 sama dengan 0. Ini hilang ya. Tinggal ini saja. Sehingga transformasi sinus Fourier adalah akar 2/pi. Nah, tinggal ini sin nih. Ya, sin yaitu apa? Integral sin omega T dt. Harusnya sin U du, ini sin U dt. Jadi ini harus 0,1, satunya diabaikan. Tinggal sin omega T d omega T. Nah, ini sengaja ya.
Tapi harus disamakan turunan dari omega kali T, omega kali T turunannya 1 dt. Ya enggak? 1 udah ditulis. Omega kali turunan T adalah 1 dt. Jadi omega dt. Padahal yang ada sini dt saja, terjadi kelipatan omega. Supaya menjadi 1, maka dikali 1 omega. Jelas sampai sini? Halo? Yes, Pak. Oke. Maka transformasi sinus Fourier adalah akar 2 per pi. Nah, 1 omeganya boleh letak di sini ya, di depan. Atau di belakangnya boleh. Atau di sini dulu, oke. Ini 1 omega ya. Terus integral ini apa? Integral ya. Sin U du adalah min cos U. Min cos U. Agak batasnya 0, 1. Nah, ini minnya kita keluarkan. Jadi min ya. Minnya kita keluarkan. Jadi transformasi sinus Fourier sama dengan min 1 omega akar 2 per pi. Ya kan? Ini minnya kita keluarkan. Cos omega T. Ya. Cos omega T. Agak batasnya 0,1. Jadi ini hasilnya min 1 omega akar 2 per pi. Kita masukkan, yang kita ganti T-nya ya. Yang kita ganti T-nya. Jadi kosinus omega kali 1 dikurang kosinus omega kali 0. Ya. 1 ini batas atas, 0 ini batas bawah, ya kan? Batas atasnya 1, batas bawahnya 0. Cos omega T, T batas atas 1, kurang cos omega T batas bawah 0. Sehingga ini hasilnya min 1 omega akar 2 per pi cos omega dikurang cos 0 ya, kurang cos 0. Anda tahu cos 0 1, ya kan? Sehingga hasilnya min 1 omega akar 2 per pi. Aduh, ini save dulu ya. Hilang lagi nih. Ya. Ini tinggal cos omega kurang 1. Oke. Atau minnya mau dimasukkan ke dalam, boleh ya. Minnya masuk ke dalam. Jadi akar 2 per pi-nya di depan, boleh. Terus ini dikali min. Per omega ya. Per omega ini per omega, di atasnya dikali min, jadi min omega. Gitu ya. Min kali cos omega, min cos omega, min cos omega. Min cos omega, min kali min 1 plus 1. Jadi jawabannya ini adalah 1 kurang cos omega per omega kali akar per 2 per pi. Dengan catatan omeganya tidak sama dengan 0. Halo? Cukup jelas sampai sini? Jelas, Pak. Halo? Ya? Baik. Ini contoh-contohnya masing-masing tadi. Hanya sayang tadi yang ini belum disempat di save ya. Oke. Kalau sudah, kita teruskan sifat-sifat ini ya. Oh, ini ada soal latihan ya. Kita kasih soal latihannya.
soal latihan untuk transformasi sinus Fourier dan transformasi sinus Fourier. Sinus Fourier dan cosinus Fourier, ada dua ya. Yang pertama adalah carilah transformasi cosinus Fourier dari fungsi T sama dengan, ya ini bisa X, bisa T ya, tergantung. Ya. Ini 1, ini 0. Nah, jika atau bila, bisa juga ya, jika, bila, sama. Ini T terletak antara 0, 1. Ini bersama tadi ya. Cuma terbalik ya, tadi sinus, kalau ini kosinus, bedanya itu ya. Ya, ini T besar dari 1 ya. Soal yang tadi ini yang berlaku tadi untuk sinus, ya kan? Oke, yang kedua carilah transformasi sinus. Nah, ini sinus ya. Sinus Fourier dari fungsi-fungsi ada dua ya. A-nya adalah fungsi T sama dengan E pangkat min T ya, E pangkat min T dengan T besar sama dengan T besar sama dengan 0. Positif ya. Yang B-nya adalah fungsi T sama dengan E pangkat min 2T dengan T positif atau sama dengan 0. Ini soalnya ya. Soal latihan. Oke. Terakhir dari bahan hari ini adalah nanti sifat-sifat dari transformasi Fourier. Ya, sifat-sifatnya. Itu benar dari Fourier selesai. Ya. Oke. Ya, ini soalnya nanti ini videonya enggak hilang yang tadi ya. Tapi yang PDF-nya hilang karena belum sempat di-save. Termasuk dengan sifat-sifat yang bahan terakhir dari Fourier dan transformasi Fourier. Sifat-sifat transformasi Fourier. Atau Fourier transform ya bahasa Inggrisnya, dibalik Fourier transform. Sifat-sifat transformasi Fourier. Oke. Oke, dalam hal ini digunakan ya. Dalam hal ini digunakan notasi ya. Digunakan notasi fungsi T unable and with secure connection to Zoom. Fungsi T ya menjadi, jadi ini adalah domainnya fungsi T dan ini adalah fungsi frekuensi dari gelombangnya, yaitu fungsi dari transformasi Fourier F omega ya, F omega. Jelas ya, ini boleh katakan fungsi domainnya ya, yaitu
Gelombang ini adalah hasil transformasi Fourier-nya. Ini transformasi Fourier, ini gelombangnya, ya. Dan itu analog. Oke. Nah, ya, untuk menunjukkan pasangan, ya. Untuk menunjukkan pasangan pasangan transformasi di mana fungsi transformasi Fourier itu kan f omega adalah transformasi Fourier dari fungsi t, ya kan, atau fungsi x juga sini bisa. Ini adalah seperakar 2pi, ini rumus dasarnya dari integral min tak hingga sampai plus tak hingga fungsi t dikali e pangkat i omega t dt. Ingat nih, t dt. Ya. Ini adalah transformasi Fourier-nya. Kalau inverse-nya, nah ini fungsi inverse ini. Ya. Ini adalah transformasi Fourier inverse. Berarti yang tadi fungsi menjadi hasilnya fungsi t. Fungsi t adalah, ya, inverse dari transformasi Fourier, yaitu fungsi dari omega, ya kan, sama dengan seperakar 2pi min tak hingga sampai plus tak hingga. Ini adalah fungsi, ini adalah transformasi Fourier-nya, fungsi omega, e pangkat min i omega t. Kalau ini adalah omega, sini apa? D omega. Sudah jelas? Ini basicnya, ya. Baru kita masuk sifat-sifat elementernya. Kasih dulu, ya. Mana hilang? Oke, kita lanjutkan sifat-sifat elementernya dari transformasi Fourier. Yang pertama adalah linearitas, ya. Linearitas. Jadi jika, ya, sama, ya. Jika F1T, ya. Jika fungsinya F1T, maka transformasi Fourier-nya adalah F1 omega. Ya kan? Dan jika F2T, maka transformasi Fourier-nya adalah F2 omega. Maka ini jelas, ya? Jelas, Pak. Ini dasarnya, ini transformasi, ini fungsi gelombangnya, ini adalah transformasi Fourier-nya. Yang pertama, yang kedua ini adalah fungsi apa? Fungsi gelombangnya, ini adalah transformasi Fourier-nya. Ini salah satu yang terkenal dalam transformasi Fourier. Anda tahu nggak? Apa itu? Yang Anda sering pakai untuk telepon, apa tuh? HP Anda itu, ya. HP Anda itu menggunakan namanya fast Fourier transform, ya. EFT, fast Fourier transform, itu yang terkenal, ya. Transformasi Fourier cepat, fast Fourier transform. Maka A1 kali, ya, A1 kali F1T ditambah A2 F2T. Kalau gelombangnya gabungan ini ke linear, ya. Linear, ya. Ini linear, maka apa? Transformasi Fourier-nya apa hasilnya?
Nah, aslinya kan belakang ini, yaitu kalau ini ada satu A1, transformasi dari F1T apa? Ini F1 kali F1 omega, ya nak? Ditambah A2, ini kan A2 kali F2T, A2 kali A2T menghasilkan transformasi Fourier-nya adalah F2 omega. Ini adalah fungsi gelombangnya linear dan bentuk linearitas linear. Ini hasil transformasi Fourier-nya dari dua gelombang tadi. Paham ya nih? Halo? Pak. Seperti Laplace, mesti kan enggak? Laplace dari ini adalah nanti fungsi S. Jadi A1 kali fungsi S, F1S tambah A2 kali F2S. Itu kan itu di transformasi Laplace. Sekarang yang kedua namanya time shifting. Ya. Pergeseran ya. Time shifting. Ini pergeseran waktu. Ya. Time shifting. Jika FT atau FF juga, fungsi gelombangnya FT itu akan menghasilkan transformasi Fourier fungsi omega. Ya. Maka apa? Maka fungsi dari X kurang X0, bukan X dari T ya. Sorry. Di buku saya X, jadi terjemahkan jadi X jadi T. T dikurang T0 akan ini ya fungsi waktu terjadi pergeseran, maka akan terjadi transformasi Fourier-nya fungsi omega dikali dengan E pangkat I omega T0. Hati-hati ini ya. Ini kurang ya. Ini T kurang T0 ya. Jadi ini fungsi gelombang, ini transformasi Fourier-nya, tapi terjadi time shifting ya. Jadi pergeseran waktu ya. Time shifting. Ya, pergeseran waktunya T ya, T kurang T0, maka sini fungsi omeganya kali E pangkat I omega T0. Oke. Jelas sampai sini? Saya save dulu. Aduh. Sorry. Oke, kita teruskan. Lola. Yang ketiga, ya, yang ketiga adalah frekuensi shifting. Kalau tadi time shifting, sekarang frekuensi, ya, frekuensi shifting. Frekuensi shifting ini pergeseran frekuensi. Jadi jika atau bila boleh fungsi T, fungsi gelombang ditransformasi menjadi transformasi Fourier yaitu fungsi omega, maka fungsi gelombangnya dikali E pangkat min I omega. Di sini omega 0 ya, omega 0 T ya, X jadi T ya. Jadi fungsi T E pangkat min I omega 0 T, ini fungsi gelombangnya akan berubah menjadi, ini ingat nih frekuensi shifting, pergeseran frekuensi ya, digeser sehingga transformasinya menjadi transformasi Fourier-nya fungsi dari omega kurang omega 0. Omega dikurang omega 0. Ya, jelas sampai sini? Yang keempat adalah
scaling, pensekalaan, ya. Scaling, pensekalaan. Jika fungsi T, ya, fungsi gelombangnya fungsi T menghasilkan transformasi Fourier fungsi omega, maka untuk konstanta A di sini, maka untuk konstanta A kecil ya, yang bernilai nyata ya, yang bernilai real atau nyata ya, bernilai nyata dan kurung real itu nyata ya. Dan tidak sama dengan 0 dan tidak sama dengan 0 ya, tidak sama dengan 0, maka berlaku ini mungkin ya, berlaku ini scaling ya, pensekalan ya, pembesaran atau pengecilan fungsi dari AT ya, fungsi dari A kali T, ini adalah fungsi gelombangnya, akan menghasilkan transformasi Fouriernya seperharga mutlak A kali fungsi kali menjadi transformasi Fourier dari omega per A. Ini mirip dengan, masih ingat enggak Anda pensekalaan dulu? Laplace dari fungsi AT adalah, masih ingat seper A kali fungsi S per A. Ya, S per A. Fungsi S per A itu transformasi Laplace. Nah, ini adalah untuk scaling ya. Pensekalaan A itu bisa pembesaran 2 kalinya, 3 kalinya, atau setengah kalinya ya. Adalah seperharga mutlak A kali transformasi omega per A. Ya. Oke, itu yang nomor 4. Nomor 5. Namanya time reversal. Ya. Time reversal. Time reversal jika, selalu ya, jika fungsi gelombangnya fungsi T ditransformasi Fourier menghasilkan fungsi omega, maka fungsi min T ya, si gelombangnya fungsi min T akan menghasilkan min dari transformasi Fourier F omega. Min omega, sorry. Min dari fungsi min omega. Ya, hasilnya ini. Yang keenam adalah simetri yang terakhir ya. Simetri. Yang keenam, jika fungsi T, fungsi gelombangnya ditransformasi menjadi transformasi Fourier, yang biasa ini kan, maka untuk simetri akan terjadi di sini F T terbalik ya, jadi ya ini yang transformasi Fourier-nya, tapi dalam waktu T akan menghasilkan fungsi gelombangnya dari min omega. Nah, agak aneh ini. Ini yang simetri, disimetrikan. Jadi gelombang seolah gini, gelombang menjadi transformasi Fourier,
tanpa fungsi Fourier jadi gelombang. Itu maksudnya. Kayak pencerminan ya, simetri. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Halo? Belum, Pak. Belum ada, Pak. Ya. Mungkin ada contoh yang linearitas, salah satu linearitas yang ini bukti sifatnya enggak semua ya, mungkin dua aja. Buktikan yang pertama. Sifat linearitas tadi ya. Yang pertama tadi ya. Linearitas. Yaitu ada buktinya. Jadi transformasi Fourier dari fungsi T-nya itu apa tadi? A1 kali F1T, ya enggak? Ditambah A2 kali F2T, itu maksudnya. Sama dengan, masuk rumusnya itu. Integral min taingga sampai plus taingga dari fungsi T-nya, ini fungsi T-nya, ini kan fungsi T-nya. Fungsi T-nya kita salin, itu apa? A1 F1T tambah A2 F2T, ya kan? Dikali E pangkat min I omega T. E pangkat min I omega T dt. E pangkat min I omega T dt. Nah, ini kan bisa kita pecah dua nih. Ya, ini bisa kita pecah dua menjadi apa? Ini sama dengan integral min taingga sampai taingga, di mana ya ini pecah dua menjadi ini. A1-nya bisa keluar ya. A1-nya bisa keluar. Ya, ini sama dengan A1-nya kita keluarkan, A1-nya. Tinggal sini apa? F1T dikali yang belakang ya, dikali yang belakang. Dikali E pangkat min I omega T dt. Ya. Ditambah demikian juga A2-nya bisa keluar, A2-nya kita keluarkan, tinggal integral min taingga sampai plus taingga ya. F2T ya, ini dikali yang belakangnya yaitu E pangkat min I omega T dt. Nah, ini adalah A1 kali ini apa nih? Ini rumus dari transformasi Fourier, ya kan? Dan yang satu nih F1 dari omega, ya kan? Halo? Iya, Pak. Aduh, sorry. Mungkin lebih pasnya ini. Ini F1 kali transformasi Fourier dari fungsi ini. Ya, dari fungsi ini yaitu F1T gitu maksudnya. Ditambah A2 kali ini juga transformasi Fourier dari F2T, kan gitu maksudnya. Paham maksudnya? Nah, ini yang sifat pertama tadi, yang ini sama dengan ini. Ya. Atau ini bisa jadi apa namanya? Biasanya ini Anda tulis apa? A1 kali ini apa aja sih? F1 omega. Ini A2 kali ini F2 omega. Ya enggak? Benar kan? Ini yang ini kan sama dengan ini, yang ini sama dengan F2 omega. Di mana A1 dan A2 konstan. Konstanta. Paham sampai sini? Halo? Ini kalau ini kan
linear jelas ya. Nah, kita save dulu. Oke, kita lanjutkan yang kedua dan seterusnya nanti Anda coba ya. Buktikan sifat frekuensi shifting. Ini salah satunya. Buktikan sifat frekuensi. Ini salah tulisannya. Frekuensi dalam bahasa Inggris ya. Frekuensi shifting. Ya. Sifat frekuensi shifting ya. Kebuktinya nih harusnya. Nah, transformasi ya, frekuensi shifting itu adalah tadi apa? Fungsi T dikali dengan E pangkat I omega 0 T. Ya, nah, menurut rumus ini kan fungsi dari ini semua kan. Jadi berarti integral min tak hingga sampai tak hingga fungsinya ini salin nih. Fungsi T E pangkat I omega 0 T ini sebagai fungsi gelombangnya dikali dengan E pangkat min I omega T dt. Ya, ini kena fungsi T, ini dt. Kemudian ini bisa kita gabung ya. Ini bisa kita gabung sehingga maaf ini listriknya. Ya pakai notebook jadi apa? Ini pakai dua, yang satu yang komputer kampus, cuma komputer kampus tidak matching dengan Wacom saya gitu, belum disetting gitu. Karena ruangannya berubah terus, jadi susah ya. Baik. Nah ini kita gabung yang belakang ini sehingga terjadi apa? Integral min tak hingga sampai plus tak hingga ya. Fungsi T ini kita gabung. Kalau kita gabung ini jadi E pangkat berapa nih? Kalau ini kita letakkan di depan, ya ini di depan, keluarkan min I dikeluarkan, ya min I dikeluarkan, tinggal apa? T dikeluarkan juga, T dikeluarkan. Kalau ini dikeluarkan min IT tinggal omega, ya kan? Kemudian kalau ini dikeluarkan min IT, jadi ini min ya, min omega 0. Enak. Kalau coba kalikan nih. Kalau ini kita kalikan min I omega T, ini dia. Kalau ini kalian min kali min plus, ini plus ya. Min kali min plus I omega 0 T. Betul ya? dt. Nah ini bentuk ini akan sama dengan fungsi dari transformasi Fourier dari omega kurang omega 0. Jadi yang ini. Omega kurang omega 0. Ya. Jadinya sama dengan transformasi Fourier dari omega dikurang omega 0. Jadi terbukti bahwa ini sama dengan. Coba lihat tadi, benar nggak? Yang tadi ada yang frekuensi shifting benar. Ini dia nih. Frekuensi shifting ini fungsi T kali E pangkat min I omega 0 T adalah ini. Benar nggak? Sama nggak? Sama. Sama kan? Ya. Nah ini yang perlu kita ketahui. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Ini saya save dulu. Ini tes ya. Kemudian yang terakhir.
Oh, yang terakhir betul. Jadi yang pertama. Oh, yang tadi sinus. Sinus ada ya. Oke. Yang kosinus yang hilang ya. Kosinus yang enggak ada ya. Iya. Baik. Nah, dengan demikian tinggal mungkin sifat-sifat lainnya yang pembuktiannya nanti nyusul ya kalau memang apa. Dulu saya biasa cari. Ini kita masuk dengan topik yang berikutnya adalah kalau salah transformasi jet. Coba kalau kita lihat di ya kita kembali ke minus maya. Kita ke minus maya. Kelihatan minus mayanya? Halo? Ya, RMS-nya ini tanggal 24 hari ini. Ini Fourier transform, kemudian properties ini tadi ya, sifat-sifat dari ini sudah. Nah, kemudian 20 sama ya, masih sama. Yang 21 ini yang akan datang. Kita masuknya ke application in computer science ya, dan application in natural science ya. Natural science itu ilmu pengetahuan alam, computer science ya komputer, teknik informatika ya. For application, kita lihat. Nah, sebetulnya salah satunya tadi saya sebutkan, mungkin saya jelaskan secara gambar tadi ya. Oke. Nah, ini yang tadi saya gambarkan sekilas. Jadi kalau Anda punya HP, ya punya HP, ini model yang lama ya. Kalau model baru layar gede semua ya. Terus ini ada keyboardnya. Nah, Anda ini ada yang ketik-ketik ini adalah digital ya. Yang Anda ketik-ketik di sini, yang sini Anda ketik-ketik ini adalah di digital. Kemudian ia keluar berupa gelombang ya. Berupa gelombang itu analog, ini namanya analog. Analog. Ini dengan bantuan fast Fourier transform ya. Fast Fourier transform. Atau diterjemahkan transformasi Fourier cepat. Fast cepat kan? Transformasi Fourier cepat ya. EFT ya. Singkatannya EFT. Nah, ini gelombang jalan ya kan? Menuju ke HP teman Anda, ya nak. Udah HP yang lama kan gini, di layarnya kecil sini. Ini apa keyboardnya itu ya. Terus ini dia masuk ke sini, dari ini bentuknya analog ya. Analog. Maka waktu dia ini EFT, maka di sini dia menggunakan inverse fast Fourier transform. Maka
Batu analog dengan inverse Fourier transform yang jadi di digital lagi. Baru Anda bisa baca message yang dikirim oleh teman Anda sampai ke HP Anda. Gini. Pak, paham gambarannya? Halo? Paham, Pak. Ya, itu yang setiap hari Anda pakai ini. Anda ketik. Sekarang HP-nya full layar ya. Full layar. Kalau dulu kan sini ada keyboardnya, ya model lama. Nah ini yang Anda ketik itu adalah digital, sedang yang keluar menjadi gelombang itu menjadi analog dengan bantuan fast Fourier transform. Ya, ini gelombang itu adalah wave, ya, dalam bentuk analog, dia bergerak menuju ke HP yang dituju. Nah, berarti tuju ini dia bentuk analog, dia ubah jadi digital dengan bantuan inverse fast Fourier transform. Ya, inverse fast transform. Ini salah satu aplikasi yang boleh katakan ini sudah mendunia ya. Boleh katakan semua umat manusia yang sudah bisa menggunakan handphone rata-rata menggunakan ini. So jelas? Makanya sebetulnya kurang baik sebetulnya handphone itu dekat telinga ya. Itu bisa mempengaruhi pendengaran kita juga. Sebenarnya, tapi kita nak menyadari, termasuk saya juga, kita sering menggunakan telepon itu ya biasanya ya harus dekat kuping ya. Paham maksudnya? Halo? Paham. Ya. Ini yang salah satunya yang sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari yang kita sering pakai ya. Baik, kita kembali. Jadi nah, di pada section atau pertemuan 21 ya, kita kan sampai 26 deh. Berarti ini dekat mau selesai ya, nanti tinggal mendekati UAS. Application yang kita lihat PPT-nya. Nah, kita lihat PPT-nya. Oke. Ini Fourier application. Ini adopt Fourier series and Fourier transform. Nah, ada dua tadi kan, application in computer science and number two application in natural science. Ya. Nah, find an article about application of Fourier series and transform. Solve the problem in the article using numerical method. Nah, nanti penyelesaian itu menggunakan metode numerik. Saya nggak tahu di teknik industri belajar nggak metode numerik. Kalau dulu ya, sekarang saya pernah tahu. Anda belum masih semester 2 ya. Kemudian summarizing this article into simple article ya, ini mungkin tugas ya, tapi ya salah. The simple article content adalah background, basic theory, application of initial value problem, numerical method, choose relevant numerical method to solve problem, and please write down the algorithm here. Ini result and conclusion and data pustakanya, references. Ini coba Anda baca ya mungkin ya. Kalau ini yang dikerjakan ya persis kayak Anda tadi yang seperti handphone tadi ya. Salah satunya. Oke. Nah, ini application-nya salah satu. Consider the motion of a mass, ini massa ya, massa M on spring with hook constant ya. Hook, ada hukum hook ya kan di fisika ya. Hook constant K under the influence of a periodic external force. Ini adalah gayanya. Ya, gayanya Ft. Jadi ini ada per, ya, ada per. Kemudian ini ada massa,
Kemudian ini ditarik dengan gaya FT. Anda tarik nih. Apa yang terjadi? Di mana per yang sini terikat di dinding, ya, di kayu atau di dinding beton, kemudian ditarik dengan massa M dengan gaya FT, apa yang terjadi? Nah, the displacement XT itu yang berpindah tempatnya ya. XT of the mass from the equilibrium satisfies the equation. Ini massa kali turunan kedua jarak ditambah konstanta, ya, konstanta K tadi dikali perpindahan jaraknya sama dengan gaya ini. Nah, ini halnya mirip juga dengan benda jatuh bebas, ya. Saya tunjukkan Anda di ini juga pernah saya penelitian saya tentang ini. Jadi ini ada suatu benda punya berat W, weight, massa kali gravitasi ya, mass and multiply gravitasi ya. Terus ini setinggi jatuh ke tanah, di tanah. Setinggi X, ini setinggi X. Jaraknya ya. Ini suatu benda ya, suatu benda dengan berat massa kali gravitasi. Oke. Nah, apa yang terjadi? Benda ini jatuh, ya, punya beratnya ini. Hubungan apa yang terjadi dalam bentuk persamaan diferensial tadi? Ya, persamaan diferensial order 2 itu gaya sama dengan apa? Ini berarti kan berat benda ya. Berat benda massa kali gravitasi atau W. Ini bisa juga berat benda W. Benda ini batu jatuh ini kan terjadi gesekan dengan udara. Berarti ya terjadi gesekan dengan udara. Berarti kalau terjadi gesekan seperti benda angkasa luar, batu masuk ke bumi itu mengalami gesekan. Jadi dia tidak jatuh bebas gitu aja, akan terjadi pengurangan ya, pengurangan dan konstanta dikali kecepatan pangkat 2 ya. Kecepatan pangkat 2. Ini koefisien gesekan ya. Nah, ini sama dengan gaya. Jadi gaya yang terjadi adalah gaya berat benda, yaitu massa kali gravitasi, ya, massa kali gravitasi atau M kali A. Ya. Oke, gravitasi. Terus ini K konstanta gesekan, kecepatan pangkat 2 sama dengan massa kali percepatan. Ya, nak? Nah, gaya kan ini hukum Newton kedua nih. Gaya adalah massa kali percepatan. Ini hukum Newton kedua kan. Nah, oke. Berat bendanya ini massa kali gravitasi K kali kecepatan adalah, kalau kecepatan Anda belajar kan, P adalah turunan jarak terhadap waktu, ya enggak? Halo? Ya, Pak. Kecepatan, ya apa ganggu. Kecepatan adalah turunan kedua jarak terhadap waktu enggak? Halo? Kecepatan adalah turunan jarak X terhadap waktu. Kecepatan adalah sebetulnya turunan kecepatan terhadap waktu. Tapi kalau ini turunkan lagi menjadi turunan kedua kan? Ya enggak? V
V dV per dt ya. dV per dt itu berarti diturunkan lagi, ini menjadi turunan kedua pada waktu. Nah, jadi ini V itu adalah dx per dt dikurung pangkat 2 sama dengan massa kali percepatan. Percepatan adalah turunan kedua jarak pada waktu. Ya. Oke. Nah, ini jadi ini namanya persamaan diferensial ya. Persamaan. Anda belajar persamaan diferensial? Enggak ya? Halo. Belajar persamaan diferensial enggak? Belajar. Di depan tadi ya, di depan ini ya. Waktu awal kita belajar kan ini adalah turunan pangkat tertingginya adalah ini. A tuh, d kuadrat x per dt kuadrat, turunan kedua jarak pada waktu. Nah, yang tanya berapa jaraknya? Berapa xt? Ini xt ini. X itu adalah xt. Nah, ini contohnya benda ya jatuh ke tanah gitu ya. Bisa juga yang tadi kita lihat dari yang tadi pakai per sama juga ya. Kalau ini terjadi apa nih? Massa, ya ini M kali A nih. Massa kali percepatan. Ditambah ya, ditambah dengan konstanta kecepatan kali jarak. X-nya itu ini batu ditarik ya. Misalnya ini enggak bisa dicoret deh. Enggak bisa. Ya. Jadi kalau ini bergerak ke sini, berarti sejarah X itu X-nya. Sama dengan gaya. Gaya adalah massa kali percepatan. Nah, ini sudah ada sini ya, massa kali percepatan. Ini gaya ya, sama dengan gaya. Gaya tarik ini. Berapa gaya tarik ini? Gaya tarik ini sama dengan massa kali percepatan ditambah konstanta. Ini apa? Konstanta dari per dikali jarak X bergeraknya. Masanya ini pindah sejauh X ya. Sejauh X, maka nanti itu akan sama dengan gaya yang ditarik. Jadi gaya yang ditarik sama dengan massa benda ini dikali percepatan ya, percepatan ya, dan percepatan kok bisa hilang ya, massa kali percepatan ditambah konstanta pegas yang K nih, konstanta pegas sama ini konstanta pegas dikali X-nya itu adalah perpindahan massanya ke sejauh X. Itu sama dengan gaya yang ditarik. Nangkap maksudnya? Ini? Halo? Nangkep, Pak. Nah, kenapa hasilnya ini? Nah, kita sudah belajar persamaan diferensial ya. Kita sudah belajar persamaan diferensial. Kenapa hasilnya ini? Tahu enggak Anda? Coba kita bahas ya. Ini XT C1 cos omega T tambah C2 sin omega T tambah XPT. Ini adalah partikuler atau solusi partikuler atau solusi khusus. Nah, kita salin ya tadi. Nah, contoh tadi ini kita bahas. Jadi apa? Massa kali percepatan itu turunan kedua ya enggak? Massa kali percepatan ditambah konstanta pegas kali X yang ditarik sama dengan F1T. Itu tadi ya. Halo? Pak. Nah, kalau ini diterjemahkan, ini kan turunan kedua ini adalah sebetulnya X double aksen itu adalah D kuadrat X per DT kuadrat. Sama ya. Jadi ini massa kali operator D-nya D kuadrat X ditambah KX sama dengan F1T. Ya. Kemudian dikeluarkan X-nya. Jadi M
MD kuadrat ditambah K kali X sama dengan F1T. Ini adalah PD order 2, ini D kuadrat ya, order 2 non homogen, ini ada gayanya. Sekarang yang pertama adalah kita ambil MD kuadrat, MD kuadrat tambah K dikali X yang sebelah kirinya, kanannya kita ambil 0. Ini adalah PD order 2 homogen ya, ini homogen 0 kan. Maka persamaan eigennya apa? Persamaan eigennya adalah M kali D ini dari alfa kan, alfa kuadrat tambah K sama dengan 0. Maka di sini alfa kuadrat sama dengan M kali min K, sehingga alfa kuadrat berapa ya? Min K per M. Berarti di sini mungkin dapat bentuknya bilang kompleks. Oh ya, ini berbentuk bilang kompleks sehingga sejaliknya alfa 12 adalah plus minus akar dari min K per M. Ya. Jadi berbentuk bilang kompleks di mana depannya 0 ya. Untuk bilang kompleks, jadi alfa 12 adalah 0 plus minus min K per M. Ini ya, kita anggap gitu. Ini adalah A-nya. Ini karena ada negatif, berarti ini nanti hasilnya bilang kompleks ya, bentuk A plus minus BI. Enak, imajiner. Ya, imajiner, sehingga berapa? X homogen ya, X homogen adalah dalam bentuk bilang kompleks E pangkat AT ya, E pangkat AT kali, nah sini A-nya ganti C1 kali cos BT ditambah C2 kali sin BT. Nah itu. Nah ini 0, jadi X homogen adalah E pangkat 0T kali C1. Nah ini yang B-nya ini kalau keluarkan min 1 ini sama dengan 0 plus minus akar min 1, berarti ini I akar K per M. Betul enggak? Akar min 1 kali akar K per M. Ya. Berarti sini cos sinus T akar K per M. Ini sudutnya ditambah C2 kali sin T akar K per M. Ini adalah solusi homogennya. Nanti kalau ini sama yang ini kita ambil sama yang kedua, ini sama dengan ini menghasilkan ya, yang kedua adalah MD kuadrat tambah K dikali X sama dengan S1T. Ini akan menghasilkan solusi partikuler. Ya, solusi partikuler. Nanti XT adalah X homogen ditambah X partikuler. Ya ini. Jadi yang ini tadi mana tadi? Hasil yang ini. Yang ini ditambah dengan XP. Sudah belajar kan ya? Halo, persamaan diferensial? Bukan diferensial loh, persamaan diferensial. Udah, Pak. Udah. Oke ya. Itu dasarnya tadi itu ya. Oke. Save. Kita kembali ke ini tadi. Jadi ini yang pegas tadi. Ya. Modelnya bentuk persamaan diferensial order 2. Nah. Yang lain ini gini, a sum for implicity that fungsi T ini gayanya is an odd function, fungsi ganjil with period 2L, so its Fourier series has the form. Oh ini bentuk dari Fourier ya. Bilang kalau fungsi ganjil, Anda tahu fungsi ganjil itu sin ya. Kalau fungsi genap itu cos. Sehingga enggak? Kita bahas sebelumnya nih di Fourier. Fungsi ganjil
X pangkat 1, X pangkat 2, X pangkat 3, X pangkat 1, X pangkat ganjil, X pangkat 3, X pangkat 5. 2 genap itu ya. Dan sin itu adalah odd function. Sedangkan fungsi genap ya. Fungsi genap itu adalah kosinus X kuadrat, X pangkat 4, X pangkat genap 6, 8 dan seterusnya. Ya. Sudah jelas ya, ini karena ini fungsi ganjil, maka ada sin MPX, MPT per T. Ya. Jadi kita masih ingat deret Fourier, ya, deret Fourier. Ini dalam aplikasinya sekalian ya. Di mana kita tahu deret Fourier ya, atau Fourier series ya, deret Fourier dalam bahasa Inggrisnya adalah Fourier ya, Fourier series. Bisa T, bisa X ya. Ini fungsi T adalah A0 per 2 ditambah sigma di sini N dari 1 sampai ta hingga sini AN kali kosinus MPT. Nah, kalau ini X nih X ya. MPX PL, ini MPT PL ditambah BN kali sin MPX ya, MPT PL. Ya. Jadi kalau dia ini genap ya, ini fungsi genap cos, kalau sin adalah fungsi ganjil gitu. Sudah paham? Halo. Di mana A0 apa rumusnya? CPL kalau periode itu kan 2L sama dengan apa ya? 2L. Ini periode ya. 2L. Kalau ini 2P, 2L 2P berarti L ada P sama dengan L sama dengan P ya. Min L sampai L atau 0 2L fungsi X dx. Ini A0. AN sampai L min L sampai L fungsi ini salah ini. X-nya ganti T, sorry. Kebiasaan X ya. Ya. Eraser. Jadi ini fungsi T dt. Kalau fungsi X dx ya. Fungsi T kalau AN ada mengandung cos MPT PL dt. Kemudian BN adalah CPL sampai min L sampai L atau 02L ya. Fungsi T kali sin NPX ya, MPT PL dt. Pertama ini adalah A0, AN, BN. Ini gabungan ya lengkap. Tapi kalau jalan fungsi genap yang ini tidak ada. Berarti BN-nya 0. Kalau jalan fungsi ganjil ini ada, yang ini tidak ada. Kalau ini tidak ada, AN-nya 0. Halo, sampai sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ya. Baik. Bahan kita yang Fourier sudah selesai sebetulnya ya. Mungkin kita lihat lagi yang contoh lainnya di sini. Kita lihat. Aplikasinya ini sebetulnya untuk minggu depan nih. Tidak apa-apa. Jadi ini tadi ya. Kalau sin ini adalah untuk fungsi ganjil, kalau cos fungsi genap. Nah ini contohnya. Ini tahu ya. Suppose the M-nya masanya 2, ini konstanta, 3 label per feet, and then force-nya ini gaya is a odd periodic ya, ganjil ya, odd periodic force
with a period of given in one period by gini. Jadi kalau fungsi T-nya 10 itu antara 0 dan T, 0 dan 1 sorry. 0 dan 1 ini adalah 10 nilainya, ini benar 10 ya. Ini kan dari 0 sampai 1 nilai fungsi gayanya, force-nya, gayanya adalah 10, tetapi kalau 1 sampai 2 itu gambarnya salah nih. Min 10 di bawah dong harusnya. Min 10. Nah, ini kayaknya gambarnya salah nih. Kita coba gambarkan. Ya, kita gambarkan. Jadi fungsi T-nya diketahui adalah 10 dan min 10. Ini T antara 1 dan 2. Kemudian ini antara, ini 0 dan 1 ya. Nah. 0 dan 1, ini 1 dan 2. Nah, kalau kita gambarkan, ini 0, 1, ini gambarnya, skalanya beda ya. Jadi kalau 0 sampai 1, ya 0 sampai 1 ini 10. Saya 10-nya ini ya. Ini adalah fungsi T. Jadi gambarnya ini 01 ini. Di sini kan, ini putus. Kemudian kalau dia 1 sampai 2, nah, min 10. Jadi di sini ya. Di gambar ini. Sehingga orang waktu digambarkan seperti ini hubungkan nih. Ini gelombangnya. Gelombang asli itu yang ini ya. Tebalnya ini yang ini. Ini yang 10, ini yang min 10. Terus ya berulang lagi sama. Ya. Ini berulang lagi, ini gini, turun lagi, gini. Naik lagi gitu. Jadi gelombangnya gini. Ya, ulang lagi gini, terus gitu juga, ulang lagi, turun, ini. Jadi ini gelombang jalan terus, ya, jalan terus. Sudah paham maksudnya? Halo? Paham, Pak. Ya? Belum atau sudah? Sudah jelas nih. Sudah jelas, Pak. Oke. Sudah. Baik. Nah, kita lihat lagi yang lainnya. Coba. Itu. Jadi gambar itu ada salah tadi ya. Ini ada salah. Maaf, apa nih keluar? Oh, hilang tadi ya. Semuanya, oh nih, masih ada. Oke, jadi ada ini, share. Sudah kelihatan ini? Halo? Udah, Halo? Pak. Oke. Jadi bentuknya bisa sering keluar ini.
Internet ini mengganggu terus sih. Tuh, di close, keluar lagi, keluar lagi. Kita teruskan di mana tadi? Indonesia. Iya. Oh ini terakhir dari ini. Oh ini yang cari ini. Bentuknya keluarnya kayak ini. Ini adalah bentuk dari Fourier series. Ini apa? Fourier sinus series ya. Deret sinus Fourier ya. Deret sinus Fourier mengandung sin ya. Oke. Bentuknya seperti itu. Bahannya udah selesai. Ada pertanyaan di sini? Halo? Tidak, Pak. Ya, mengenai dari Fourier selesai dan aplikasinya. Mungkin yang berikutnya kalau kita lihat apa nih? Kita lihat di close. (16) 20 sama ya. Ini yang Fourier transform tadi sama. Kemudian tadi yang 21 aplikasi ya. Application 22 juga application. Nah, 23 apa? 23 discrete time system and jet transform. Kita masuk ke jet transform ya. Ke jet transform. Kita masuk ke jet transform. Minggu depan kita sudah masuk dengan jet transform. Ya. Jet transform. Nah. Ya, jet transform bentuknya itu fungsi jet ya. Jadi fungsi jet, Anda lihat nih. Fungsi jet adalah sigma dari ini ada Fn atau Xn. Kadang-kadang Xn kali Z maka min N. Ya. Ya, fungsi Z adalah sigma dari fungsi N atau Xn dari Z. Ya. Oke. Kalau lambangnya, ini macam-macam lambangnya nih. Z besar dari fungsi N atau fungsi Fz. Ya. F dengan Z kecil. Ya. Nah, ini sifatnya propertisnya tadi sifat dari teoremanya ada kemiripan tentang linearity. Linearity ada 3 jadi ya. Kita belajar di transformasi Laplace, kita belajar di Dirac Fourier, di transformasi Fourier, kita juga belajar di transformasi Z. Ya, ada gak? Ya. Ini. Nah, ini ada shift juga, shift right shift. Ya, masih bergeseran kanan ya, right shift in the discrete time domain. Ya, ya bergerak itu, maka ada perubahan ya. Nanti berikutnya ini gambarannya jadi gambarannya. Kemudian ini apa lagi? Oke. Terus sini ada pertanyaan di sini? Halo? Ya ini nanti ya. Minggu depan kita masuk dengan transformasi Z. Kemudian dengan hitung-hitungannya sampai dengan inverse transformasi Z atau transformasi Z inverse ya. Z transform ya. Oh ya, kita absen dulu ya. Kita absen dulu. Ya, absennya sini aja lah. Inus Maya, Pos 5, mana ya? Hari ini season 19 ya, sesi 19. Benar ya? Tanggal bukan 19, 17 ya, sorry. 23 Mei sudah. Sekarang oh salah. Maaf ini salah ambil. Harusnya LA 41 dari 05. 19 oke.
24 Mei. Attendance. Jadi pertemuan 19 dan 20 ya. Input. Oke, saya absen. Liki Setiawan. Hadir, Ada? Pak. Hadir, Pak. Oke, Lola Angela Teresa. Excellent. Hadir, Pak. Ya, saya hadir. Ya. Hah? Oh ya, suruh ke sini aja, Pak. Saya lagi ngajar itu. Suruh orang ke sini aja. Ya. Ya. Saya lagi ngajar, nggak bisa. Oke. Dira Arif Kusuma. Hadir, Pak. Darel Syanet Tambun. Hadir, Pak. Farah Setio Putri Pribadi. Hadir, Pak. Oke. Arturo Palemorin Cahyadi. Hadir, Pak. Kensi Himawan. Kensi Himawan. Nggak ada ya? Atala Saputra. Hadir, Pak. Karonik Paskadon. Nggak ada. Henry Ananda Chang. Hadir, Pak. Muhammad Farhan. Muhammad Farhan. Nggak ada. Dimas Dharma Wijaya. Dimas. Nggak ada juga. Fitriadi. Hadir, Pak. Hadir. Denilson Kandela. Billy Fikri Maulana. Nggak ada. Bakri Alfatan Aka apa nih? Aka Hadir, Pak. Alvida Dewi Ranisa. Evrilian Pratama. Dina Hadir, Pak. Nulita. Hadir, Pak. Leonardo Carlos Jayaya. Hadir, Pak. Pak, tadi Odan, Kenzi disconnect, ya. Pak. Ya. Odan William. Hadir, Pak. Ya udah. Hadir, Dan Pak. Vigo. Hadir, Hafiz, Abdul Farad, Maria Putri Sulin, Hadir, Pak. Bidraska Adika, dan Dilon terakhir Pibet. Ada, Dilon Pak. Pibet. Oke. Baik. Kita akhiri aja ya kuliahnya. Oke. Sampai jumpa minggu depan ya.